Ya, halo teman-teman semua, selamat sore. Kita mau kenalan dulu ya. Di sini ada saya, Angie, dan ada 4 orang teman saya, ada Felix, ada Vincent, ada Kalista, sama ada Desi. Arsitektur itu sebenarnya acara tahunan yang diadain sama Biro Observasi Imarta, yang biasanya itu kita pergi mengunjungi suatu kota atau negara dengan objek-objek biro arsitek, UNIF, dan objek-objek arsitektural yang lainnya. Nah, untuk tema arsitektur tahun ini, kita mengangkat temanya Smart City. Smart City sendiri itu adalah sebuah konsep pembangunan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan kota dan meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Untuk di Singapura, kunci dari Smart City adalah connectivity, di mana adanya data yang transparansi dari pemerintah yang bisa diakses oleh pembisnis ataupun individu yang ada di Singapura. Smart City di Singapura itu sebenarnya juga disebut sebagai Smart Nation. Smart Nation ini punya 3 pilar, yaitu pilar society, digital government, sama digital economy. Digital ekonomi itu tujuannya untuk menarik investasi asing serta meningkatkan produktivitas. Kalau misalnya digital government itu dengan cara memfasilitasi komunikasi digital yang aman dan efektif antara sektor swasta dengan pemerintah. Sedangkan kalau yang digital society itu dengan menanamkan literasi keterampilan, kepercayaan diri, dan motivasi untuk menggunakan teknologi untuk semua orang di Singapura. Contohnya, misalnya pemerintah Singapura itu menyediakan aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai oleh warga negara di Singapura. Misalnya seperti Beeline, NextRide, Car Park Singapore, Singapore Next Bus, dan SplitIt. Nah, contohnya juga misalnya ada kecelakaan yang terjadi di Singapura. Nah, itu karena sistem Singapura sudah memakai video manajemen, jadi ketika terjadi suatu kecelakaan, CCTV bisa memantau kecelakaan tersebut dan segera menindaklanjuti dan memberi pertolongan. Atau misalnya ketika terjadi kemacetan, lampu lalu lintas juga bisa diatur. Atau misalnya juga ketika mencari tempat parkir karena sudah menggunakan aplikasi, jadi orang itu tuh bisa lihat gimana sih tempat parkirnya masih ramai atau misalnya masih ada tempat parkir nggak sih gitu. Nah, selanjutnya kita bakal mendengarkan penjelasan tentang objek-objek. Yang pertama itu kita bakal mendengarkan penjelasan tentang objek biro dan proyek-proyek hasil karyanya. Silahkan untuk Vincent. Selanjutnya kita akan melihat ke URA dulu. Nah, pertama-tama URA sendiri itu merupakan singkatan dari Urban Redevelopment Authority, yaitu merupakan lembaga perkembangan kota di Singapura yang bertujuan untuk memandu dan mengontrol kepadatan dan kehidupan kota di Singapura. Nah, mereka itu bekerja dengan merumuskan rencana strategis seperti rencana konsep, rencana induk, seperti halnya untuk membangun pembangunan kota, desain kota, dan konservasi bangunan. Nah, lembaga ini mempunyai kantor sendiri, yaitu URA Center, yang di dalamnya ada Singapore City Gallery. Di dalam Singapore City Gallery ini ada pameran maket yang menceritakan perkembangan Singapura secara bertahap. Seiring perkembangan zamannya, URA juga bekerja di bagian Smart City. Nah, Smart City itu kemudian menjadikan Singapura sebagai Smart Nation, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap sektor publik itu dikontrol oleh pemerintah melalui sistem digital yang terintegrasi. Selanjutnya kita akan melihat ke dalam Singapore City Gallery. Inilah perkembangan Singapura dari tahun ke tahun, dan ini market yang paling baru. Terus untuk selanjutnya, kita akan melihat ke AIDAS. AIDAS itu merupakan biro arsitektural berbasis di Hong Kong. Salah satu kantornya yaitu terletak di Singapura. Nah, cara mendesain AIDAS itu selalu dipadukan dengan teknologi terkini dan termaju untuk menjawab masalah-masalah yang baru yang dihadapi oleh Singapura khususnya.
Nah, AIDAS ini bergerak di bidang arsitektur, art team, graphics, interiors, landscape, retail, urban design, and master planning. AIDAS juga berpartisipasi dalam smart city di dalam hal smart education, di mana AIDAS selalu mengintegrasikan fungsi sekolah dengan fungsi kegiatan lain, seperti public space, seperti ataupun mall, ataupun hal-hal yang mendukung pembelajaran sekaligus kepentingan umum. Nah, lalu ada juga smart building, di mana bangunan yang dirancang AIDAS itu selalu menjawab dan menggunakan potensi lingkungan yang di sekitar bangunan. Untuk lebih jelas, kita melihat ke kondisi kantornya dulu. Nah, ini bisa dilihat kantornya, gedungnya simple. Selanjutnya kita akan melihat ke proyek pertama AIDAS, yaitu Sandcrawler. Jadi Sandcrawler itu merupakan kantor pusat regional baru yang dimiliki oleh Lucasfilm. Kalau pada nggak tahu Lucasfilm itu merupakan company perfilman yang salah satu filmnya itu Star Wars. Nah, bangunan ini dirancang oleh Andrew Bromberg dari AIDAS. Lalu bangunan ini juga mempunyai ruang publik, yaitu ruang hijau yang terletak di tengah-tengah bangunannya. Selanjutnya kita akan melihat ke ruang publik Sandcrawler. Oke, nah, ya, pada ruang hijau ini ditanamkan tanaman yang lebat secara tropis. Tanaman tersebut dipilih sendiri dari Indonesia, yaitu perak dan muar. Ruang hijau ini sengaja dirancang secara kontras dengan bangunannya, di mana pada ruang hijau ini terkesan sangat hidup. Lalu jika dilihat nanti di fotosfernya itu ada semacam paving, semacam jalan paving gitu, supaya lebih menghidupkan lagi ruang hijau ini. Sedangkan pada bangunannya itu terkesan kromatis, di mana bangunannya itu berwarna abu-abu, monokrom, dan terbuat dari bahan-bahan yang mengkilap kromatis. Nah, jika dilihat dari atasnya, itu ada louvre pada atapnya untuk meneduhkan orang yang berjalan di bawah, agar penghuni tidak terkena cahaya matahari secara langsung ketika ingin memasuki bangunan melalui lobinya. Nah, pada ujung bangunan itu yang bercabang dua, itu sebenarnya bangunannya mirip sepatu kuda. Namun lebih tepatnya itu mirip letter V, di mana pada ujung bangunan itu terdapat teras-teras untuk privat, yang di atasnya terdapat tanaman rambat agar penghuni di bawahnya tidak merasa terlalu panas dan terkena shadingnya. Selanjutnya kita akan melihat ke fasad bangunan ini. Untuk fasad bangunan ini terbuat dari panel low iron glass dengan adanya ruang untuk pengudaraan atau cavity agar udara dapat bersirkulasi, dan fasad ini berfungsi sebagai second skin bangunan ini juga untuk keperluan insulasi panas dari terik matahari dan juga sirkulasi udaranya. Nah, pada bagian kaca ini dilapisi oleh kaca film yang namanya polyvinyl butyral untuk shading. Dengan fasad ini sendiri saja, bangunannya sudah menghemat 80% energi dibanding bangunan kantor lainnya. Selanjutnya kita akan bergerak ke Star Vista, yaitu proyek kedua yang kita pilih dari AIDAS. Bangunan Star Vista merupakan bangunan mixed use dengan adanya auditorium dan digabung dengan mall yang berpusat pada sektor retail yang berorientasi pada makanan dan minuman. Pada bangunan ini juga terdapat upper deck yang terletak di ruang terbuka. Oke, selanjutnya kita akan melihat lebih lanjut ke upper deck-nya. Ini kondisi upper deck-nya. Ruang ini juga dimanfaatkan sebagai ruang publik untuk sosialisasi dan sirkulasi, sekaligus untuk sightseeing atau melihat pemandangan. Nah, tepat di bawah upper deck ini ada ruang hijau yang berfungsi untuk menyejukkan kondisi suhu udara di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita akan melihat ke dalam teaternya. Pada teater ini terdapat 5.000 bangku dengan adanya balkoni 2 tingkat, sehingga teater ini merupakan satu-satunya teater terbesar di Singapura. Di dalam teater ini biasanya diselenggarakan acara
konser, pementasan musikal, dan sebagainya. Nah, antara dinding interior dan dinding eksterior teater ini terdapat rongga untuk meredam dan menghambat getaran serta suara, baik dari luar maupun dari dalam teater. Konstruksi baja yang dipakai untuk teater ini merupakan konsep box in the box atau kotak di dalam kotak. Selanjutnya kita akan melihat ke dalam potongan aksonometrinya. Ini konsep aksonometrinya, jika dilihat dari potongannya saja, sebenarnya sudah jelas bahwa bangunan ini lebih berfokus pada penggunaan angin atau ventilasi secara alami. Nah, bangunan ini dirancang dengan menggunakan bantuan komputer, yaitu Computational Fluid Dynamics atau CFD, yang berfungsi untuk mengoptimalkan efek ventilasi yang alami dan menciptakan kondisi termal yang nyaman bagi penghuni. Untuk desain development sendiri, sebenarnya ini lebih menceritakan tentang poin-poin apa saja yang membuat bangunan ini menjadi green. Nah, yang pertama, lift dan eskalatornya menggunakan fitur VVVF. Secara singkat, VVVF ini merupakan alat untuk mengontrol pergerakan motor di dalam mesin yang menggunakan motor. Contohnya lift dan eskalator. Nah, dengan adanya alat ini, maka daya listrik dapat dihematkan dengan cara apabila lift tidak digunakan ataupun eskalator tidak digunakan, maka alat ini akan menghentikan pekerjaan motor. Dan pada lift dan eskalator juga terdapat mode tidur, di mana lift dan eskalator ini akan berhenti bekerja apabila bangunan sudah tidak beroperasi lagi. Dalam arti pada malam hari ataupun pada subuh hari. Lalu ada juga kontrol pencahayaan dengan sensor gerak. Kontrol tersebut berfungsi untuk menghemat listrik dengan cara ketika ada penghuni yang berjalan melewati sensor tersebut, maka cahaya akan dinyalakan. Contohnya biasanya diletakkan di dalam toilet. Nah, apabila penghuni tidak menggunakan toilet, maka cahaya tersebut tidak akan nyala. Lalu untuk sistem ventilasi juga ada di bawah lantai, di mana lantai tersebut dinaikin sebesar 10-20 cm untuk memasukkan ducting atau sistem ventilasi di bawahnya untuk mendinginkan ruangan di atasnya. Lalu ada juga kipas dengan sensor CO di tempat parkir, di mana kipas ini hanya akan bekerja apabila kadar CO di tempat parkir sudah melebihi batasnya, sehingga CO tersebut men-trigger kipasnya untuk menyala, lalu dari kipas tersebut mengeluarkan CO dari tempat parkir ke luar bangunan. Pada bangunan ini juga terdapat kanopi untuk meneduhkan penghuninya dan melindungi penghuni dari hujan dan cahaya matahari secara langsung. Untuk bentuk bangunan ini sebenarnya rada unik, di mana bangunan ini didesain seperti layar untuk menangkap pergerakan angin dari luar ataupun dari side-nya dan mempercepat pergerakan angin juga, agar bangunan ini benar-benar terbebas dari AC dan ventilasi udara buatan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat video untuk mengetahui bagian dalam bangunan ini. Nah, ini untuk kondisi upper deck-nya bisa digeser-geser, jadi bisa melihat pemandangan keluar dan melihat kondisi ruang publiknya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke WOHA. WOHA itu merupakan biro dan studio arsitektur berbasis di Singapura. Mereka itu lebih
fokus kepada bidang residensial seperti apartemen, hotel, perumahan umum, hingga pusat transportasi dan bangunan kelembagaan. Pada proses desainnya, WOHA itu menggunakan prinsip makroarsitektur, mikrourbanisme, di mana WOHA itu berfokus kepada perancangan dan pembangunan proyek yang bisa dimanfaatkan sebagai kota kecil yang terintegrasi dan meregenerasi konteks perkotaan yang lebih besar dengan menyediakan lingkungan berkelanjutan dan ramah sosial. Kita akan melihat ke proyek WOHA, yaitu Park Royal on Pickering. Park Royal merupakan bangunan pencakar langit yang berfungsi sebagai hotel dan juga didesain sebagai hutan kota, di mana pada bangunan ini juga terdapat banyak sekali sky garden untuk menyediakan atau mewadahi pertumbuhan tanaman. Bangunan ini dirancang untuk melipat gandakan potensi tumbuh hijau pada situsnya atau tapak. Nah, kita akan melihat ke sky garden-nya. Kalau dari aerial view-nya itu kira-kira begitu untuk hotelnya yang warna hijau. Nah, bangunan ini sebenarnya dirancang secara kontras dengan skyline yang ada di sampingnya ataupun di Singapura. Tujuannya agar bangunan ini juga bisa dijadikan urban landmark sebagai hutan kota, di mana pada bangunan ini juga merupakan satu-satunya hotel yang mempunyai taman sebesar ini. Pool deck ini merupakan deck kolam renang yang menumpu di atas podium bangunan ini, di mana semua kamar dengan semua kamar tamu menghadap ke arah utara menuju Sky Garden, sedangkan area servis dan koridor penghubung dari luar diletakkan di arah selatan agar tertutupi dari visual. Nah, hotel ini bersifat self-shaded, di mana hotel ini dapat meneduhkan dirinya dengan memanfaatkan proyeksi dari Sky Garden-nya sebagai kanopi. Selanjutnya kita akan melihat sedikit cuplikan dari bangunan ini. Proyek selanjutnya yaitu Hotel Pencakar Langit juga dengan 314 kamar. Hotel ini terkenal dengan fasadnya yang unik, di mana pada fasad tersebut merupakan perpaduan material sintetik dan material organik, yaitu dengan memanfaatkan tanaman vertikal. Nah, hotel ini dirancang secara tropis untuk mengatasi masalah iklim dan masalah kekurangan lahan hijau di Singapura. Selanjutnya kita akan melihat ke aerial view hotel ini. Pada bangunan ini juga terdapat sky garden yang berfungsi sebagai teras atau istilah lainnya veranda dengan adanya teduhan pada area duduknya dan bukaan yang sangat banyak untuk mengalirkan angin secara cross ventilation. Sky garden ini juga merupakan ruang publik untuk bersosialisasi dan penghuni juga bisa berhubungan dengan ruang luar yang terkesan natural, hijau, dan asri dengan adanya pohon-pohon yang ditanamkan di Sky Garden ini. Selanjutnya kita akan melihat lebih lanjut kepada fasad bangunan ini. Fasadnya terbuat dari baja berwarna crimson. Kenapa warna crimson? Agar bangunan ini bisa kontras dan mencolok di antara bangunan sekitarnya yang berwarna abu-abu atau ya abu karena terbuat dari beton. Pada fasad ini juga diletakkan kotak planter atau planter box pada setiap lantai sebagai media untuk bertumbuhnya tanaman vertikalnya. Pada kotak tanaman tersebut berjumlah 1.793 buah dan ditutupi oleh 21 jenis tanaman. Sebagian besarnya merupakan tanaman liar dan sebagian kecilnya merupakan tanaman berbunga untuk menarik fauna seperti serangga dan burung. Lama-kelamaan pada fasad ini juga dapat menciptakan habitat bagi flora dan fauna. Selanjutnya kita akan berkunjung ke WATG Corporation.
Jadi WTG itu adalah sebuah biro yang pusatnya ada di Honolulu, Hawaii. Karena disitulah tempat pertama kalinya WTG berdiri. Tapi sekarang WTG udah punya cabang di berbagai negara termasuk Singapura salah satunya. Mereka sudah membuat berbagai proyek dalam 160 negara yang tersebar dalam 6 benua. Kantor WTG yang berada di Singapura ini adalah salah satu kantor WTG terbesar se-Asia. Dalam bidang arsitektur, biro ini fokusnya itu ke bidang perhotelan, entertainment, dan gaming, urban, mixed use, dan desain residensial yang high-end. Selain bidang arsitektur, WTG juga ahli di bidang lainnya kayak strategi, master planning, landscape, dan interior. Nah, bidang interior WTG juga terkenal yang namanya itu Wimberley Interior. Topik pembahasan tematik yang diambil dari WTG itu adalah education dan smart living. Selanjutnya juga ada biro arsitektur di Singapura yang juga terkenal, yaitu RSP atau Raglan Square Partners. Jadi RSP merupakan biro arsitek yang fokusnya itu ke desain yang kreatif dan original dalam konsep demi memperkaya dan mengubah kehidupan orang. RSP ini pertama kali didirikan di Singapura pada 1956 oleh seorang arsitek Inggris yang bernama Raglan Square. Pandangan ke depan RSP yang tentang tujuan dan desain itu hanya bisa terjadi karena ada tim global yang terdiri dari 1.200 ahli dan profesional. Kantor pusat RSP ini ada di Singapura dengan 12 kantor di seluruh dunia dan punya portofolio lebih dari 2.500 proyek internasional. RSP punya banyak bidang selain arsitektur kayak master planning, teknik sipil, MEP, dan interior. Pada tahun 2019, RSP Singapura bahkan masuk ke dalam BCI Top 10 Architectural Firms. Lalu selanjutnya kita akan melihat salah satu hasil karya RSP, yaitu LaSalle College of the Arts. LaSalle College of the Arts ini merupakan salah satu universitas di Singapura yang terspesialisasi yang memimpin pendidikan seni kontemporer di berbagai bidang. Contoh jurusannya itu ada kayak animasi, desain interior, fashion design, dan lain-lainnya. Kesenian itu juga bahkan bisa kita lihat dari bentuk fasad dan fasad bangunannya yang unik. Selain itu, LaSalle juga nerapin smart environment dengan memaksimalkan sirkulasi dan pencahayaan alami. Dengan demikian, salah satu kampus dari LaSalle bahkan mendapatkan penghargaan Green Mark Gold terhadap kontribusinya terhadap kesadaran lingkungan dan sustainability. Selanjutnya, ini kita bisa lihat eksterior dari bangunan LaSalle. Eksterior LaSalle itu bisa dilihat tuh kayak sebuah kotak hitam besar yang terbuat dari batu dan aluminium monolitik hitam diselingi dengan jendela yang bentuknya tidak beraturan, sehingga memberikan kesan yang tertutup jika dilihat di luar. Lalu selanjutnya untuk fasad LaSalle, di sini kita bisa melihat bagian dalam dari LaSalle. Berbeda dengan fasad pada eksterior bangunannya, di dalamnya bangunan LaSalle mempunyai fasad yang berupa kaca-kaca di bagian dalam dan external cladding yang terbuat dari batu dan aluminium. LaSalle ini terdiri dari 6 macam bangunan yang masing-masingnya itu terdiri dari 7 lantai yang dihubungkan oleh suatu jembatan. Struktur atap LaSalle juga inovatif karena nutupin seluruh site dengan sempurna. Selanjutnya, kita akan melihat courtyard dari LaSalle. Di foto ini kita bisa lihat bahwa ada suatu void di tengah-tengahnya yang berupa courtyard di antara masanya. Karena mahasiswa seni itu kan biasanya perlu untuk nyari inspirasi. Jadi dari penggunaan panel kaca dan courtyard yang berupa void di tengah itu, semua ruang diharapkan akan menciptakan interaksi, refleksi, dan inspirasi. Maka itu, seluruh kampus LaSalle adalah sebuah karya arsitektur kontemporer yang punya fungsi sebagai landmark utama dalam landscape Singapura. Selanjutnya kita akan melihat video mengenai LaSalle. Selanjutnya akan dibahas biro arsitektur lainnya, yaitu DP Architects. DP Architects atau Design Partnership adalah biro yang berpraktik sebagai grup desain multidisiplin One Global Studio. Mereka itu punya sekitar 1.100 staff, 16 kantor internasional, dan 8 perusahaan spesialis
yang menjangkau 77 negara di seluruh dunia. Solusi desain DP Architects diperkuat dengan berbagai disiplin ilmu yang terkoordinasi secara penuh, sesuai konteks dan inovatif. Selanjutnya, kita akan melihat kantor dari DP Architects yang berada di Singapura. Kantor pusat DP Architects ini berada di Singapura-nya sendiri, yang di dalamnya terdapat 10 tim riset tipologi yang berfungsi sebagai sumber daya terkonsolidasi bagi cabang DP Architects di seluruh dunianya. Dalam bidang arsitektur, DP Architects ini mempunyai banyak proyek, mulai dari proyek-proyek residensial, office, retail, transport, mixed use, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan melihat salah satu hasil karya dari DP Architects yang bisa juga dibilang sebagai salah satu landmark dari Singapura, yaitu Esplanade. Esplanade adalah pusat seni tersibuk di dunia yang punya sekitar 3.000 pertunjukan, kayak pertunjukan tari, musik, dan teater. Selain pertunjukan seni, juga ada pameran seni visual yang memikat dan banyak lagi. Sebagai pusat seni, Esplanade punya misi untuk menghibur, mendidik, dan menginspirasi orang-orang melalui seni. Motivasi sosial inilah yang memandu program Esplanade, sehingga pasti selalu ada sesuatu untuk dinikmati semua orang. Terus pada bagian bawah Esplanade itu juga ada beberapa kafe dan restoran-restoran. Selanjutnya, kita akan melihat teater Esplanade. Nah, dalam Esplanade ini sendiri, Esplanade mempunyai 2 tempat pertunjukan utama, yaitu yang pertama adalah teater dengan 2.000 kursi, dan satu lagi adalah aula konser 1.800 kursi, yang juga dilengkapi dengan 2 teater eksperimental yang lebih kecil, dan teater terbuka yang berada di tepi perairan sungai. Proyek ini mengeksplorasi hubungan antara ruang publik dan ruang pertunjukan, sehingga programnya direncanakan untuk melibatkan pengunjung biasa dan mereka yang memang menyukai seni. Nah, ini bisa dilihat teaternya. Selanjutnya adalah mengenai fasad bangunan Esplanade. Mengenai fasad dari Esplanade, digunakanlah rangka-rangka ruang ringan dan melengkung yang dilengkapi dengan kaca segitiga dan sunshade. Sistem sunshading bentuk segitiga ini menyaring cahaya alami untuk ruang interior dan membuat transformasi dramatis dari bayangan dan tekstur sepanjang harinya. Sunshading itu yang berbentuk segitiga yang kayak duri-duri ini. Selanjutnya adalah mengenai desain overview dari Esplanade. Sebenarnya desain asli yang dikasih lihat pada publik pada tahun 1994 itu berbeda dari fasad Esplanade yang sekarang. Dulu itu hanya terdiri dari kotak kaca tanpa hiasan di atas teater. Tapi ini itu nimbulin banyak kritik dari publik. Para kritikus juga bilang bahwa desainnya itu nggak peka terhadap lokasi dan iklim Singapura, karena akan menciptakan efek rumah kaca di iklim tropis Singapura. Maka itu, fasadnya diganti dan ditambahkan sunshading untuk desain akhir. Terus banyak orang termasuk penduduk tempat Singapura yang bilang bahwa bentuk Esplanade ini mirip dengan durian atau mata lalat. Padahal struktur seperti ini itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menjadi seperti durian. Arsitek menggunakan kaca karena pemandangan dari Esplanade itu indah dari segala arah, tetapi karena Singapura sangat dekat dengan negara Khatulistiwa, bangunan ini juga harus dilindungi dari sinar matahari dan radiasi panas dengan ditambahkannya sunshading. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Marina Barrage. Marina Barrage pertama kali dikonseptualisasikan pada tahun 1987 oleh mendiang Lee Kuan Yew. Memulai konstruksi pada 22 Maret 2005 dan secara resmi dibuka pada 31 Oktober 2008. Selanjutnya, mari kita lihat overview-nya. Marina Barrage adalah bendungan selebar 350 meter yang dibangun di pertemuan 5 sungai, melintasi Marina Channel untuk membuat reservoir perkotaan pertama di Singapura. Marina Barrage meningkatkan pasokan air Singapura, mengurangi banjir di daerah dataran rendah, dan menyediakan daya tarik gaya hidup baru dan tempat untuk kegiatan rekreasi. Selanjutnya, mari kita lihat gerbang bajanya. Marina Barrage terdiri dari 9 gerbang baja sepanjang 30 meter dan berfungsi sebagai penghalang pasang surut yang memisahkan air laut dan air tawar. Selain itu, berfungsi untuk mencegah pasang naik, dan gerbang akan melepaskan air hujan berlebih saat hujan deras dari reservoir. Untuk memberikan contoh komitmen Singapura dalam kelestarian lingkungan dan air, Marina Barrage dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ramah lingkungan, seperti penggunaan atap taman, panel surya, dan sistem pengumpulan air hujan. Selanjutnya, mari kita lihat bagian fasadnya.
Dengan atap taman berumput dan penggunaan panel kaca berlapis ganda untuk menyediakan insulasi termal, interior bangunan tetap dingin meskipun terpapar sinar matahari penuh, sehingga meminimalkan konsumsi energi oleh sistem pendingin udara. Rumput dan tanah yang berada di atap melindungi bangunan dari matahari yang dapat mengurangi suhu permukaan maksimum 3 derajat Celcius. Selain itu, Solar Park adalah salah satu koleksi panel surya terbesar yang saat ini beroperasi di Singapura, menghasilkan sekitar 50% listrik siang hari yang dibutuhkan untuk penerangan dalam ruangan dan titik-titik daya di Marina Barrage. Dengan 405 panelnya, Solar Park menghasilkan 76.000 kW listrik per tahun, yang setara dengan konsumsi listrik bulanan sekitar 180 rumah tangga di Singapura. Selanjutnya, mari kita bahas bagian entrance-nya. Kalau kita lihat bangunannya, seperti hanya terdapat kolom-kolom dan sebuah ruang terbuka. Namun bangunan ini hadir sebagai solusi arsitektural yang dapat menjawab masalah kritis energi hijau secara mendetail. Atap Marina Barrage sering dikunjungi oleh masyarakat umum untuk piknik dan pertemuan sosial. Karena titik pandangnya yang tinggi dan angin laut yang kuat, tempat ini menjadi lokasi yang menarik untuk tempat bermain layang-layang. Marina Barrage dikembangkan pada tahun 2008 di Singapura, dibangun untuk pemerintah karena kebutuhan air yang meningkat. Kemudian dikembangkan oleh grup Singapura yaitu Tim 3 PTE Ltd. Struktur bangunan yang mengadopsi atap hijau dihiasi dengan keindahan alam rumput di atas kerangka yang miring dan bersudut. Desain lingkaran yang kuat dan kokoh dan terdiri dari teknologi dengan energi, yaitu menggunakan panel surya yang meniru rumput. Sebelum melanjutkan ke objek selanjutnya, mari kita lihat video tentang Marina Barrage. Objek selanjutnya adalah Marina Bay Sands. Marina Bay Sands adalah pusat hiburan terpadu menghadap ke Teluk Marina di Singapura. Dikembangkan oleh Las Vegas Sands. Bangunan ini terdapat 55 lantai hotel di 3 menara yang dihubungkan dengan teras langit seluas 1,2 hektar yang dinamakan Sun Sky Park. Di depan 3 menara terdapat blok teater, blok fasilitas pameran dan pertemuan, blok kasino dengan lebih dari 600 meja dan 1.500 mesin jackpot, dan Art Science Museum yang dibangun dekat 3 menara berbentuk bunga teratai. Selanjutnya, mari kita lihat desain konsepnya. Secara konseptual, setiap menara terdiri dari 2 lempengan kamar yang menghadap ke timur dan barat, menyebar membentuk atrium raksasa di tingkat yang lebih rendah, dan bertemu saat naik. Lempengan menara juga memberikan karakter lebih lanjut pada masa dan berhubungan dengan konteks situs. Sisi barat yang mengkilap menghadap ke pusat kota, sementara sisi timur ditanami dengan bougainville subur yang menghadap ke kebun raya dan lautan di luarnya. 3 menara dihubungkan oleh satu atrium kaca mengisi ruang antara menara dengan restoran, ruang retail, dan jalan umum. Selanjutnya, mari kita lihat fasadnya. Karena jumlah terbesar perolehan panas terjadi pada fasad barat, penting sekali solusi inovatif dikembangkan untuk menjaga efisiensi energi tanpa membatasi pandangan dari kamar hotel ke pusat kota Singapura. Selain desain yang diusulkan dan diimplementasikan pada dinding gabus unit berlapis ganda khusus yang hemat energi diletakkan pada dinding luar bangunan. Kaca dipasang pada kulit luar yang mengikuti bentuk melengkung alami bangunan, dan penggunaan kaca reflektif menciptakan fasad cermin yang menangkap cahaya matahari serta pantulan fasad untuk menciptakan efek yang unik. Fasad timur menangani peningkatan panas secara berbeda, menggunakan teras yang ditanam dalam mengikuti
geometri radial yang miring dari profil bangunan. Selanjutnya, mari kita lihat bagian kolam renang. Kolam renang ini terletak di lantai 57 dengan luas 1.396 meter persegi, menawarkan pemandangan distrik keuangan Singapura, Marina Bay, dan sekitarnya. Ini merupakan kolam renang terbesar dan tertinggi di dunia. Kolam renang ini hanya terbuka untuk tamu hotel untuk memberikan beberapa keeksklusifan. Kamar-kamar di Marina Bay Sands dapat ditempati mulai dari harga $399 Singapura per malam untuk kamar 2 orang. Sky Park ini menghubungkan 3 menara hotel yang di bawahnya, mempunyai luas 9.941 meter persegi yang menyatukan sebuah observatorium publik, jalur jogging, taman, restoran, dan lounge. Seluruh taman ini dapat menampung 3.900 orang dan kebun yang subur ini meliputi 250 pohon dan 650 tanaman. Selanjutnya adalah kasino. Kasino gaya atrium menampilkan 4 tingkat permainan dan hiburan dalam satu ruang dengan luas 15.000 meter persegi. Dan langit-langit atrium yang memegang lampu gantung 7 ton dengan 132.000 kristal Swarovski dan 66.000 LED. Showpass merupakan pusat perbelanjaan yang mencakup lebih dari 74.000 meter persegi yang terdiri dari retail dan restoran. Selanjutnya, mari kita bahas tentang objek lainnya, yaitu Jewel. Jewel Changi adalah hiburan bertema alam dan kompleks retail di tepi Bandara Changi, Singapura, terhubung dengan ketiga terminal Bandara Changi. Selanjutnya, mari kita bahas bagian upper floor view-nya. Jewel memenuhi misinya sebagai penghubung antar terminal. Jewel juga menggabungkan 2 lingkungan, pusat perbelanjaan dan taman, yang menciptakan tipologi baru yang berpusat sebagai jantung dan jiwa Bandara Changi. Jewel merupakan perpaduan alam dengan fasilitas budaya dan rekreasi secara dramatis, menegaskan gagasan bandara sebagai pusat kota yang bersemangat dan menggemakan reputasi Singapura sebagai kota di kebun. Dengan luas 135.700 meter persegi yang dapat diakses publik, mencakup fasilitas untuk operasi bandara darat, taman indoor dan atraksi rekreasi, penawaran retail, restoran dan kafe, dan fasilitas hotel, semuanya berada di dalam Jewel. Terhubung langsung ke Terminal 1, 2, dan 3 melalui jembatan pejalan kaki. Jewel melibatkan penumpang yang sedang dalam perjalanan dan juga masyarakat luas. Setiap sumbu kardinal, utara, selatan, timur, dan barat diperkuat oleh taman gerbang yang mengorientasikan pengunjung dan menawarkan koneksi visual antara elemen program internal dan terminal bandara lainnya. Jantung Jewel adalah Forest Valley, yaitu sebuah taman dengan ruang bertingkat yang menawarkan banyak pengalaman spasial dan interaktif. Yang menampilkan jalan setapak, air terjun yang mengalir, dan area tempat duduk yang tenang. Di bagian tengah taman ini terdapat 200 spesies pohon dan flora yang berbeda. Pusat dari Forest Valley ini adalah air terjun indoor tertinggi di dunia, yaitu Rainfortex, yang menghujani Oculus di atap berkubah ke Taman Forest Valley setinggi 7 lantai. Air terjun mengaliri lebih dari 10.000 galon per menit yang membantu pendinginan lingkungan bentang alam dan mengumpulkan air hujan signifikan untuk digunakan kembali di sekitar bangunan. Selanjutnya adalah Greenwich Future. Geometri Jewel didasarkan pada atap kubah toroidal semi terbalik berukuran 200 meter di rentang terpanjang dan hanya didukung sesekali sepanjang tepi taman. Strukturnya terintegrasi dan sistem fasad memungkinkan untuk interior dekat kolam bebas, untuk mencapai tingkat kenyamanan bagi keragaman kegiatan, serta untuk mempertahankan keberagaman kehidupan tanaman di bawah sinar matahari yang memadai. Diperlukan sistem terpadu, pelindung kaca, naungan sistematis dan dinamis, dan sistem ventilasi perpindahan yang inovatif dan efisien. Selanjutnya, mari kita bahas tentang Orchard Road. Orchard Road merupakan jalan sepanjang 2,2 km yang sejarahnya merupakan jalan setapak dengan perkebunan
buah, pala, dan merica yang berjajar menjadi pusat perbelanjaan ikonik, restoran, dan hotel yang berpadu dengan retail, pusat kuliner, dan pilihan hiburan, mulai dari barang desainer, fashion retail, restoran kelas atas, kerajinan etnik, galeri seni, hingga tempat nongkrong yang santai. Berikut, mari kita lihat video tentang Orchard Road. Objek selanjutnya adalah Henderson Wave. Dengan ketinggian 36 meter, jembatan Henderson Wave adalah jembatan pejalan kaki tertinggi di Singapura. Diresmikan pada tahun 2008, dan bentuknya yang fantastis menambah kejutan yang tak terduga dalam hal desain terhadap rimbunan pohon yang hijau di selatan Singapura. Seperti namanya, jembatan ini mengubah bentuk ombak yang melengkung dan memutar sepanjang 274 meter. Bentuknya dimantapkan oleh lengkungan baja dan diisi dengan tulang rusuk yang melengkung. Pilar kayu keras padat yang digunakan dalam konstruksi berat dan hanya ditemukan di Asia Tenggara. Sebelum melanjutkan ke objek selanjutnya, mari kita lihat video tentang Henderson Wave. Nah, selanjutnya kita juga bakal membahas objek universitas. Universitas yang pertama yang akan dibahas adalah National University of Singapore. NUS atau National University of Singapore adalah salah satu perguruan tinggi unggulan yang terbesar di Singapura, angkat kedua di Asia dan ke-23 di dunia. NUS adalah universitas riset yang menawarkan berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu pengetahuan, kedokteran dan kedokteran gigi, desain dan lingkungan, hukum, seni dan ilmu sosial, teknik, bisnis, komputasi, dan musik di tingkat sarjana dan pasca sarjana. NUS juga terkenal memiliki pendekatan global untuk program pendidikan dan penelitian di kampus. Selanjutnya, kita akan membahas jurusan arsitekturnya. Bachelor of Art in Architecture adalah program gelar honor 4 tahun unggulan yang berfungsi sebagai landasan inti untuk program master bersamaan yang ditawarkan oleh NUS Arsitektur. Sistem pembelajaran yang pertama, siswa diperkenalkan dengan konsep dasar dalam desain, representasi, dan pemikiran kritis melalui pembuatan. Melalui berbagai latihan dan proyek, siswa dihadapkan pada berbagai masalah yang ditangani melalui desain lingkungan. Konsep yang dipelajari dengan seksama mencakup ruang, preseden, material, dan juga lingkungan katulistiwa. Tahun kedua dan tahun ketiga, mahasiswa menyelidiki masalah arsitektur, situs, program, dan amplop. Siswa meneliti pendekatan kompleks untuk pembentukan arsitektur sambil memperluas pengetahuan mereka tentang masalah budaya, estetika, dan konstruksi. Sedangkan pilihan untuk memilih spesialisasi masing-masing di tahun terakhir studi mereka, yang mengarah ke program master bersamaan. Urutan mendorong pemikiran mandiri dan maju sebagai persiapan untuk penelitian arsitektur tingkat master. Jurusan arsitektur di NUS itu juga punya buku buatan mahasiswa, yaitu Architectural Handbook. Buku ini dibuat oleh mahasiswa semester 1 dan semester 2 tahun ini yang membahas tentang program kuliah di tahun 1, 2, 3, dan 4, dan juga kegiatan studionya. Gambar ini merupakan tampak dari gedung Design and Environment
NUS yang dan lingkungan. Jurusan arsitektur NUS ini terdapat di dalam bangunan ini. Pada atap bangunannya juga terdapat 1.200 panel surya yang digunakan untuk pengganti daya listrik untuk kebutuhan listrik gedung ini. Ruang ini tuh mempunyai konsep tidak ada batasan formal untuk antara tempat untuk belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Sehingga ruang ini terbentuk sebagai tempat berkumpul antar mahasiswa. Desain bangunan ini mengusung prinsip arsitektur tropis vernakular di Asia Tenggara. Lebih dari 50% dari total area ini berventilasi alami dan sebagian besar kamar dapat dibuka untuk angin sepoi-sepoi. Pendingin udara juga dalam gedung ini hanya digunakan bila diperlukan. Selanjutnya di bagian eksterior. Eksterior bangunan ini menggunakan semacam mesh. Mesh itu adalah merupakan second skin yang berbentuk seperti jaring yang berfungsi untuk menghalangi sinar matahari langsung. Nah, acara virtual arsitektur kali ini udah selesai. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman karena sudah mengikuti acara virtual arsitektur. Kami juga ingin mengucapkan permohonan maaf kalau misalnya kami ada melakukan kesalahan atau salah kata. Selanjutnya juga di sini ada QR code, boleh di-scan. Isinya ini adalah untuk kuesioner bagi acara arsitektur kali ini. Kami mohon bantuannya pada teman-teman untuk mengisi kuesioner ini ya.